Cerita dimulai di sebuah bar di Los Angeles, di mana seorang pilot bernama Rich tengah bernyanyi karaoke untuk merayakan penerbangan terakhirnya sebelum pensiun. Sementara di hotel, kopilot Ben menerima telepon dari istrinya yang marah karena ia tak kunjung pulang seperti yang dijanjikan. Ben berdalih bahwa jadwal berubah, namun sang istri mengingatkan bahwa anak mereka sedang sakit dan Ben terus-menerus tidak ada. Belakangan terungkap bahwa Ben sengaja memilih penerbangan tertentu untuk menghindari pulang ke rumah. Keesokan paginya di bandara, seorang pria bernama Dan ditegur karena merokok, namun begitu petugas pergi, ia langsung menyalakan rokok kedua. Tabletnya hampir kehabisan daya, lalu ia menghubungkannya ke power bank dan melempar keduanya ke dalam koper. Saat check-in, ia ditanya apakah kopernya mengandung baterai dan ia menjawab tidak. Di sisi lain, Ben tanpa sengaja mendengar seorang gadis bernama Cora mengaku takut terbang. Ayahnya, Declan, gagal menenangkannya. Ben mencoba menjelaskan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berbahaya dari terbang, tapi Cora hanya membalasnya dengan sarkasme. Setelah Ben pergi, ibu tiri Cora bernama Jaya memasangkan pelacak ke anaknya Finn dan mengatur aplikasi pelacak di ponsel menggunakan tanggal ulang tahun Finn sebagai kata sandi. Di gate keberangkatan, seorang pemain e-sports bernama Lily tidak sengaja menabrak Hutch, seorang pegulat yang suka meremehkan para gamer. Hutch mulai mengolok-olok Lily dan semakin bersemangat saat Lily melawannya. Pemimpin tim bernama Sam datang membela Lily, namun sebelum situasi memanas, pelatih Hutch menyeretnya pergi. Ketika Sam dan Lily hendak masuk ke pesawat dan menyerobot antrian. Di kokpit, Ben membaca laporan teknis bahwa sebuah kipas tidak bekerja dengan baik dan berpendapat keberangkatan harus ditunda sampai diperbaiki. Rich menekan tombol reset kipas itu lalu memutuskan penerbangan tetap dilanjutkan. Ketika Ben melakukan pengecekan tambahan pada flap, Rich menegurnya karena terlalu berlebihan. Setelah pesawat lepas landas, Rich bergurau bahwa ia mengira Ben ingin memukulnya tadi. Itulah yang dulu membuatnya dikeluarkan dari angkatan udara dan mengapa ia tak kunjung naik pangkat menjadi kapten meski usianya sudah cukup. Namun setidaknya mereka bisa menertawakannya bersama. Beberapa saat kemudian, pesawat diguncang turbulensi ringan yang hanya berlangsung sedetik. Matt terus-menerus menatap pramugari bernama Zoe, namun Becky mengingatkan bahwa ia tak punya kesempatan karena secara tampilan mereka beda level. Sementara itu, Sam memberitahu Lily bahwa mereka nyaris kalah di pertandingan terakhir akibat terlalu banyak perencanaan dari Lily. Mereka menang, tapi kerja tim harus diutamakan. Lily juga bertanya kenapa Sam takut membaca suratnya, lalu Sam berjanji akan membacanya setelah mendarat sebelum pergi ke toilet dan menatap surat Lily dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, Declan meminta Cora bersikap lebih baik kepada keluarga barunya, namun Cora mengabaikannya. Saat Declan dan Jaya mulai bermesraan, Cora menunjukkan ekspresi jijik. Pasangan itu lalu masuk ke toilet bersama. Ketika tablet Finn kehabisan daya, ia mencari ibunya. Cora memberitahu Finn bahwa mereka ada di ujung belakang pesawat. Finn pun pergi mencari namun malah tersesat. Matt melihat hal ini dan mengajak Finn duduk bersamanya untuk bermain game. Beberapa menit kemudian, Cora yang merasa kesepian pergi mengetuk pintu toilet. Di ruang kargo, powerbank milik Dan mulai memanas dan tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat menjalar ke tas-tas lain di dalam kontainer. Ben mengaktifkan sistem pemadam kebakaran, namun sistemnya tidak bekerja dengan baik. Ben lalu menghubungi pengatur lalu lintas udara dan mendapat izin untuk mendarat di bandara terdekat. Dua awak kabin turun ke ruang kargo dan berusaha memadamkan api, namun pemadam mereka tidak cukup dan api terus membesar. Saat pesawat tiba-tiba berguncang dan miring, kontainer terguling dan menghantam tangki bahan bakar. Sebuah ledakan kecil memenuhi ruangan dengan api dan menyebabkan sebuah tangki melesat menembus dinding, memecah tekanan udara. Saat pesawat mulai jatuh dengan kecepatan tinggi, sebuah tangki menembus lantai kabin dan memantul kemana-mana, menewaskan seorang penumpang yang tertimpa di kepala. Cora hampir tersedot keluar dari pesawat, namun Lily berhasil menangkap dan menyelamatkannya tepat waktu.
Semua penumpang memasang masker oksigen kecuali Declan dan Jaya yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah berjuang keras selama beberapa menit, Rich berhasil menstabilkan pesawat dengan menjaga ketinggian aman. Ia lalu mengumumkan kepada penumpang tentang kebakaran dan meminta mereka tenang sementara pesawat dialihkan ke Bandara Guam. Sam keluar dari toilet dan mencoba kembali ke Lily, namun Zoe memaksanya duduk di kursi terdekat karena terlalu berbahaya untuk bergerak. Sementara itu, si tukang perokok bebal dan sembunyi-sembunyi masuk toilet untuk merokok. Tiba-tiba, kontainer di ruang kargo tersedot keluar melalui lubang bekas ledakan dan menghantam salah satu mesin membuatnya terbakar. Sementara semua orang panik, Zoe menyuruh Dan kembali ke kursinya. Tak lama, mesin yang terbakar itu meledak dan membuat lubang di dinding kabin. Banyak penumpang beserta kursi mereka pun tersedot keluar. Di kokpit, Ben menyadari setengah instrumen sistem telah mati. Ia kembali menghubungi pengatur lalu lintas untuk meminta bandara yang lebih dekat, namun tidak ada pilihan lain di area tersebut. Saat penumpang berjuang mempertahankan diri, Cora berlari mencari ayahnya namun dicegat oleh pramugari. Mesin kedua mulai ikut terbakar, kokpit kehilangan sisa instrumen, lalu seluruh daya padam. Para pilot mengaktifkan ram air turbine sebagai sumber daya cadangan. Namun tenaga itu tidak cukup untuk menyalakan ulang mesin atau menambah kecepatan, sehingga mereka membuang semua bahan bakar. Rich lalu meminta seluruh penumpang bersiap menghadapi benturan dan tangisan serta doa pun memenuhi kabin. Berkat upaya keras Rich, pesawat berhasil mendarat di atas air. Namun pesawat terus meluncur dan menghantam terumbu karang. Pesawat terbelah menjadi beberapa bagian. Banyak orang terluka atau tewas tertimpa puing-puing sebelum gelombang besar dengan brutal menghantam kabin, membanjirinya dan merenggut lebih banyak nyawa. Beberapa detik kemudian, puing-puing api dan jasad mengapung di lautan. Segelintir orang berhasil selamat dan terus berteriak meminta tolong. Lily berenang hingga berhasil berpegangan pada puing pesawat. Tiba-tiba seekor hiu menggigit kakinya dan menariknya kembali ke dalam air. Lily berjuang keras hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dan memanjat naik ke atas pecahan pesawat. Ia pun menangis melihat bekas gigitan di kakinya. Menyadari metal tempatnya berpijak mulai tenggelam, ia segera menjauh dari tepi air. Di kokpit, Ben mencoba membangunkan Rich dan berkata bahwa mereka hampir berhasil jika bukan karena terumbu karang itu. Saat itulah kaca jendela mulai retak. Penny masuk ke kokpit membantu Ben membebaskan Rich dari kursinya. Saat mereka menarik, Rich terbangun dan berteriak kesakitan karena kakinya terjepit lempengan metal. Ben mencoba menggunakan kapak darurat untuk melepas metal itu namun gagal. Dan menyadari Rich kehilangan terlalu banyak darah. Rich menerima kenyataan bahwa ini adalah akhirnya. Ia berpamitan dengan penuh haru kepada Penny dan Ben sebelum meminta mereka pergi. Setelah mengunci pintu, Ben dan Penny menemukan seorang pramugari yang terluka dan membebaskannya dari kursi. Sementara itu, Rich memegang foto keluarganya dan menyanyikan lagu favoritnya hingga jendela akhirnya pecah. Air masuk dan merenggut nyawanya seketika. Sebagian air itu juga membuka pintu dan membuat yang lain terjatuh. Ben membalut pramugari yang pingsan dengan dasinya dan memberitahu Penny bahwa mereka harus mencari para penyintas. Di toilet, Jaya terbangun dan segera membangunkan Declan. Ia panik dan membuka pintu, sehingga air langsung membanjiri ruangan. Sementara itu, bagian ekor pesawat berdiri tegak dan perlahan mulai terisi air. Matt berteriak minta tolong dan satu-satunya yang menyahut adalah Zoe, yang melemparkan senter kepadanya. Sementara Matt membebaskan Finn dari sabuk pengaman, Zoe mulai menuruni ekor. Jasad-jasad yang ada terus mengagetkannya dan ia beberapa kali terpeleset, namun akhirnya berhasil mencapai bagian bawah. Matt dan Zoe mendapati bahwa Becky hanya pingsan, lalu mereka berteriak membangunkannya. Kini kelompok itu harus memanjat naik untuk menghindari air yang terus naik. Saat mereka tiba di puncak, Matt hampir membuka pintunya, namun Zoe menghentikannya dan menjelaskan bahwa mereka berada di dalam gelembung udara, sehingga membuka segel akan membuat bagian ekor itu tenggelam. Sambil Zoe membalut tangan Matt, Finn mulai hiperventilasi sehingga Becky menenangkannya dengan mengajaknya bicara soal keluarganya. Sayangnya pesawat kembali bergeser di atas karang, membuat Finn panik lagi. Di kokpit, Ben bertanya-tanya apakah mereka bisa menemukan pemancar lokasi darurat yang tersimpan di bagian tengah pesawat. Penny yang mengaku sebagai perenang juara pun bersedia mencarinya. Beberapa menit setelah Penny pergi, Cora melihat seekor hiu di dalam air dan memperingatkan Ben. Mereka berdua berteriak memperingatkan Penny, namun ia sudah terlalu jauh untuk mendengar.
Ben mengembangkan rakit darurat dan memberikan satu-satunya jaket pelampung kepada Cora sebelum mereka menaiki rakit mengejar Penny. Hiu sudah berputar-putar di sekitar Penny dan saat rakit akhirnya cukup dekat, semuanya sudah terlambat. Hiu menggigit kaki Penny dan menyeretnya ke bawah air. Setelah berjuang keras, Penny berhasil muncul kembali ke permukaan, namun hiu terus menariknya turun. Ben meraihnya dan berusaha menarik Penny ke atas rakit. Namun hiu kembali menggigit dan merobek tubuhnya menjadi dua. Hiu lalu melompat cukup tinggi dan mendarat di atas rakit, sehingga Ben dengan nekat memukul-mukulnya dengan dayung hingga hewan itu akhirnya pergi. Di bagian tengah pesawat, sebagian besar kursi dipenuhi jasad. Sam mencari Lily namun hanya menemukan darah di kursinya. Para penyintas berkumpul di dekat lubang untuk menganalisis situasi, dan beratnya membuat pesawat bergeser karena posisinya tidak stabil di atas terumbu karang. Guncangan membuat seorang wanita jatuh ke air, namun Jim berhasil menariknya kembali. Sam mencoba meminta semua orang bergerak ke belakang untuk mendistribusikan berat, namun Hutch mengira Sam ingin mengirim mereka ke air dan pertengkaran pun terjadi. Jim harus memisahkan mereka, dan Hutch akhirnya diam saat pelatih dan rekan setimnya pun setuju dengan rencana Sam. Sementara para penyintas di bagian tengah berpindah kursi, puing tempat Lily berdiri akhirnya tenggelam sepenuhnya. Tak ada pilihan lain selain terjun ke air dan berenang. Ia mencapai bagian tengah pesawat dan mengagetkan sang pelatih saat muncul ke permukaan, lalu berlari memeluk Sam. Di saat mereka lengah, hiu mendekat dan menangkap sang pelatih, menyeretnya ke dalam air yang segera ternoda darah merah. Rekan setim Hutch terjun untuk mencoba menolongnya. Hutch pun ingin membantu namun ditahan Jim. Sayangnya perlawanan mereka tidak cukup dan hiu dengan cepat menewaskan keduanya. Hutch lalu menyalahkan Sam atas kematian itu dan menyerangnya. Jim yang mencoba memisahkan mereka pun ikut terkena pukulan. Saat itulah Ben tiba dan menarik Hutch mundur, menyuruhnya tetap tenang jika ingin bertahan hidup. Di bagian ekor, Zoe mengatakan udara mereka hampir habis. Matt menyadari jika mereka tetap di sana tidak ada yang akan menolong. Ia pun bersedia keluar duluan. Matt menyelam dan berenang secepat mungkin menghindari jasad-jasad yang menghalangi jalannya. Bajunya sempat tersangkut puing namun berhasil dilepas dan ia berhasil mencapai permukaan. Saat berteriak minta tolong, ada yang menyentuh bahunya dari belakang. Itu adalah Declan yang mengapung di atas pintu dengan jasad Jaya di sisinya. Declan hanya sempat menyebut nama Cora sebelum seekor hiu melompat keluar dari air dan melahapnya. Di bagian tengah, Ben memandu para penyintas mencari jaket pelampung dan sebuah rakit kedua. Ia lalu menggeledah kompartemen penyimpanan hingga menemukan pemancar, namun secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu antenanya. Untungnya ia berhasil mengambilnya kembali dengan menyelam. Sementara semua orang naik ke rakit, Ben menyalakan pemancar dan bersiap ikut, namun mendapati Cora berdiri dekat lubang sedang mencari ayahnya. Ia menyerahkan pemancar kepada Dan lalu berlari meraih Cora, mengangkatnya tepat sebelum seekor hiu yang melompat bisa menerkamnya. Tiba-tiba pesawat kembali bergeser di atas karang dan gelombang buas menghantam masuk ke kabin, menyeret beberapa orang ke air. Dan begitu paniknya berusaha naik kembali hingga ia menjatuhkan pemancar dalam prosesnya. Sementara Jim membantu Ben dan Cora, Sam berpegangan pada sebuah koper. Ia melihat Hutch yang pingsan di dekatnya dan berenang menghampiri untuk menyelamatkannya. Saat Sam berteriak minta tolong, dua ekor hiu mulai berputar-putar mengitari mereka berdua. Di atas rakit, Ben bertanya soal pemancar dan marah saat Dan mengaku menjatuhkannya. Namun Dan balik berkata itu tanggung jawab Ben. Saat mendengar teriakan Sam, Ben ingin menolongnya, namun Dan menolak menggerakkan rakit dan berpikir Ben hanya ingin merasa lebih baik setelah menabrakkan pesawat. Dan lalu meninju Ben, yang langsung membalas dan mengumumkan bahwa mereka akan menolong kedua anak itu dan ingin pindah ke rakit lain, namun orang-orang tidak membiarkannya dan malah mencercanya. Ben dan Jim mendayung secepat mungkin hingga rakit berhasil menjangkau Sam dan Hutch. Mereka berhasil dinaikkan ke rakit tepat sebelum hiu mencoba menyerang. Di bagian ekor, kelompok mendengar bunyi berderit dan Joey memutuskan sudah waktunya pergi. Ia mengambilkan jaket pelampung untuk Finn dan dirinya sendiri. Becky sudah terlalu tua dan terluka untuk berenang, namun Joey berjanji akan kembali untuknya. Finn dan Joey menyelam dan berenang melewati kabin, sempat kehilangan napas saat dikejutkan oleh sebuah jasad. Namun mereka berhasil mencapai permukaan hanya untuk melihat jasad Matt mengapung di dekatnya. Ada juga sebuah kontainer rakit, Joey mengaktifkannya dan rakit pun mengembang.
Saat akan menaikkan Finn ke rakit, seekor hiu menggigit Joey dan menyeretnya ke bawah. Setelah berjuang keras, Joey berenang cukup cepat untuk kembali bersama Finn dan akhirnya mereka berhasil naik ke rakit. Namun Joey langsung pingsan akibat kehilangan darah, sementara Finn terus berteriak minta tolong. Seekor hiu mulai menghantam-hantam rakit hingga guncangan membuat Finn terjatuh kembali ke air. Di rakit lainnya, Lily mendengar sebuah suara dan mendongak melihat sebuah pesawat. Semua orang berteriak dan melambaikan tangan, namun pesawat itu terbang menjauh begitu saja. Beberapa jam berlalu, air di dalam ekor pesawat hampir penuh. Becky menyadari dirinya tidak akan selamat. Ia menatap foto cucunya, berpamitan, dan mengucap syukur atas kebahagiaan yang telah diberikan sang cucu dalam hidupnya. Saat malam tiba, sebuah helikopter penyelamat mulai menyisir area tersebut. Mereka mendeteksi sebuah kapal pukat ikan Tiongkok di dekatnya dan menghubungi awaknya untuk meminta bantuan. Di atas rakit, Hutch berterima kasih kepada Sam karena telah menyelamatkannya dan menyarankan Sam untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Sam menjelaskan bahwa peraturan melarang sesama rekan tim untuk berpacaran, namun Hutch bilang tidak ada yang benar-benar mengikuti aturan itu. Cora bersedih karena kehilangan keluarganya dan Ben meyakinkannya bahwa mereka akan selalu bersamanya. Ia menunjukkan foto keluarganya sendiri, namun foto itu sudah sangat lama. Saat itulah helikopter akhirnya menemukan mereka dan Ben menembakkan suar untuk memudahkan visibilitas. Seorang penyelam mulai turun dan kelompok itu berusaha memperingatkan tentang hiu. Sayangnya, penyelam itu tidak bisa mendengar mereka dan tiba di permukaan air, di mana ia langsung diserang. Helikopter mencoba menariknya keluar namun tidak berhasil sampai hiu akhirnya melepaskan gigitan. Penyelam itu keluar dalam kondisi kehilangan satu lengan dan satu kaki. Ia masih begitu dekat dengan air sehingga hiu hanya perlu sedikit melompat untuk menangkapnya kembali. Saat hiu menyeretnya ke bawah, tali penghubung menarik helikopter ikut serta. Mekanisme tali itu tiba-tiba meledak dan helikopter dengan cepat jatuh ke laut. Gelombang kejutnya mengguncang rakit-rakit dan beberapa orang terjatuh ke air. Para penyintas yang masih di rakit membantu yang lain memanjat naik kembali. Dan dengan nekat mencengkeram lengan seorang wanita dan akhirnya mendorongnya ke bawah saat ia sendiri naik ke rakit, sehingga hiu dengan cepat melahap wanita itu. Saat itulah kapal pukat muncul di dekatnya, dan Ben menembakkan suar untuk menandai lokasi mereka. Sayangnya kapal itu harus berhenti karena tidak bisa melewati terumbu karang, sehingga para penyintas harus mendayung sendiri. Namun semua dayung sudah hilang saat helikopter jatuh tadi. Ben lalu menyadari Cora tidak ada di antara mereka. Semua orang memanggil namanya hingga Jim melihatnya berdiri di atas puing besar yang jelas akan segera tenggelam. Ben terjun ke air untuk menolongnya, berenang sekencang mungkin dan berhasil mencapai Cora tanpa hambatan. Cora berkata ia tidak mau pergi karena tidak ingin meninggalkan ayahnya. Namun Ben mengingatkan bahwa ayahnya pasti ingin ia menjadi pemberani. Keduanya pun kembali ke air dan mulai berenang, sementara para penyintas lain mendayung dengan tangan mereka. Tak lama hiu-hiu itu mengelilingi mereka dan Ben sempat menghilang ke bawah air sedetik, lalu muncul kembali sambil menembakkan suar ke arah seekor hiu hingga tewas. Namun itu adalah suar terakhir. Kapten kapal pukat melihat ini dan memerintahkan seluruh awak melepaskan semua tangkapan ikan mereka ke laut. Hiu-hiu itu pun langsung berbalik arah untuk memangsa ikan tersebut. Dan melihat sebungkus rokok mengapung dan langsung meraihnya. Saat ia mencoba menyalakan rokok, perincinya tidak mau menyala. Tiba-tiba seekor hiu melompat keluar dari air dan menerkamnya, menyeretnya ke bawah untuk dilahap. Di pagi harinya, kapal pukat telah menyelamatkan semua penyintas. Sam memberitahu Lily bahwa air telah menghanyutkan suratnya dan ia tidak sempat membacanya. Lily berkata Sam pasti sudah tahu maksudnya, namun masalah soal peraturan tidak bisa dihindari. Setelah ragu sejenak, Sam mencium kening Lily, dan Lily membalas dengan mencium pipinya. Sementara itu, Cora masih berduka atas kehilangan keluarganya. Saat mendengar orang-orang akhirnya mendapat sinyal di ponsel mereka, Cora meminjam ponsel Ben dan menggunakan aplikasi pelacak untuk menemukan pelacak milik Finn menggunakan tanggal ulang tahunnya sebagai kata sandi. Mereka segera menunjukkan ini kepada kapten yang mengarahkan kapal pukat ke rakit ketiga. Awalnya mereka hanya menemukan Zoe, namun ia menyingkirkan beberapa lembar plastik untuk menampakkan Finn di bawahnya. Kedua saudara itu pun berpelukan dengan linangan air mata dan Cora akhirnya meminta maaf. Zoe bertanya tentang Becky dan Ben pun harus menyampaikan berita duka itu.
Setelah itu, Ben melihat foto-foto terbaru anaknya yang mengungkapkan bahwa sang anak menderita kanker. Ben menangis dan langsung menelepon keluarganya untuk mengumumkan bahwa ia akan pulang ke rumah. Dan film pun tamat. Menurut Mimin, film ini kurang di bagian penulisan naskah. Untuk akting para pemain menurut saya bagus. Tapi gimana menurut kalian? Apakah film ini worth it buat ditonton atau malah kurang di bagian naskah kayak kata Mimin tadi? Yuk diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, share video ini, dan jangan lupa subscribe plus nyalain lonceng notifikasinya ya. Thank you yang udah nonton sampai habis. See you next video.